pagi, Prof. Sis dan teman-teman sekalian. Kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu analis sentimen ulasan aplikasi kripto. Jadi alasannya kenapa? Gitu kan, coba di. Oke, latar belakangnya kenapa? Karena ada tren peningkatan dari jumlah user aplikasi aset kripto itu dari 2021 sampai 2023. Itu bisa jadi satu fenomena yang menunjukkan bahwa adopsi aset kripto itu makin tinggi gitu ya. Terus juga dari jumlah aplikasinya itu sebenarnya meningkat juga. Ada data dari Bapepti, itu dia jadi salah satu regulator untuk mengatur tentang aplikasi-aplikasi atau penyedia aplikasi aset kripto ini. Lalu sebenarnya ada fenomena menarik lagi bahwa setelah kita lihat dari jumlah user yang makin meningkat, ternyata jumlah ulasan negatifnya juga cukup meningkat dari awal 2024 sampai 2025 pertengahan. Jadi bisa dibilang ini bisa jadi fenomena dan satu gap yang bisa kita gali lebih dalam, ada apa sih sebenarnya terjadi gitu. Jadi kan kita lihat, oh aplikasi makin banyak dipakai, tapi at the same time ternyata negatifnya juga makin banyak gitu. Jadi kita penasaran dengan apa yang terjadi di situ. Ya. Oke, analisis permasalahan. Oke, SWOT analisis. Jadi memang karena data ulasannya tersedia secara publik, terus juga ini dia yang jadi kelemahan sekaligus adalah ulasan subjektif dan tidak informatif. Terus juga kalau misalkan kita mau evaluasi secara manual itu kan makan waktu ya. Kalau menggunakan manusia untuk menganotasi semua datanya itu bisa jadi lama banget dibanding kalau kita pakai mesin pembelajaran kayak Bird atau transformer lainnya gitu. Terus tantangannya karena ini big data, jadi kita bawa volume datanya tuh gede. Terus juga kalau teks itu kan termasuk semi-structured data ya, karena dia ada, sebenarnya kalau kita tarik datanya itu dia bisa dalam bentuk JSON gitu. Terus juga ternyata dia ada kebutuhan real time processing juga yang bisa kita masukkan agar datanya itu bisa lebih informatif gitu. Peluangnya atau implikasinya dalam melakukan hal project ini adalah adanya otomatisasi analisis sentimen. Itu bisa ngedorong developer aplikasi buat memberikan performa yang lebih baik lagi atau memberikan user experience yang lebih baik lagi ke pengguna-penggunanya, karena dia bisa lebih awal tahu atau lebih awal aware tentang apa sih yang user-user itu nggak suka dari aplikasinya, atau mungkin dari update-nya, atau mungkin ada satu event besar di aset kripto itu yang membuat negatif sentimen tuh jadi tinggi banget. Selanjutnya itu adalah arsitektur dari big datanya. Jadi gimana cara kita habis ambil datanya tuh kita masukin ke big data juga. Pertama itu data ingestion kan. Data ingestion itu cara masukkan datanya. Yang pertama diambil tuh karena pakai Python kita harus dapatnya kan CSV. Nanti harus dimasukin dulu ke SQL, MySQL baru dimasukin ke big datanya. Itu storage-nya, big datanya. Lalu kita processing dulu datanya untuk bisa dilihat informasi yang nanti akhirnya akan menjadi dashboard. Prosesnya itu ada beberapa tahap. Oke, ini juga lanjutan dari papernya. Di processing itu sendiri dia harus ada penghilangan duplikatnya, simbol, emoji, dan lain-lain agar siap untuk dijadikan untuk masuk ke mesin learning-nya. Lalu masuk ke feature engineering-nya itu gimana data itu tersebut diubah-ubah, diaktualisasi, ditransformasi untuk menjadi seperti bar chart atau visualisasi lainnya. Lalu model trainingnya juga itu menggunakan Indopert dan Ember. Kenapa menggunakan Indopert dan Ember? Karena bahasa yang kita gunakan saat mengambil data itu adalah bahasa Indonesia. Jadi Indopert salah satu model BERT yang cocok karena di training dengan bahasa Indonesia, dan juga Ember yang di training dengan berbagai bahasa, 140 jenis bahasa yang akan menjadi efek bagus untuk data kita karena banyak data-data yang kita slang seperti lain. Lalu evaluasi model lain ini
yaitu perbandingan antara tiap model, gimana tiap epochnya, gimana tiap fine tuningnya. Ya, ini performa modelnya. Gambarnya sebenarnya ada di docs, tapi di PPT ini mungkin belum di pro. Jadi perbandingannya Indobert yang lebih tinggi dibanding Ember. Nah, untuk dashboardnya, jadi hasil dari sentimen yang telah kita tarik datanya dan juga diproses itu akan dimasukkan ke dalam AWS QuickSight. Nah, di sini yaitu seperti tampilan PPI, jadi kita bisa atur mungkin grafiknya dibentuk seperti pie chart, mungkin dibentuk seperti garis, dibentuk seperti bar chart dan seterusnya. Hasil untuk bentuk tampilannya di sini dijelasin kalau di docs kita ya. Mungkin kita tampilin juga di sini docs kita. Harusnya kita punya tampilan dashboard yang kita inginkan. Nah, jadi di sini, nah ini sudah. Oke. Di sini itu kita bakal menampilkan total review dari aplikasi-aplikasi kripto yang ada. Kemudian kita bakal tampilin juga total sentimen positifnya berapa, dan jadi dia bisa tahu total sentimen negatifnya itu ada berapa persen. Nah, ini kita juga bisa lihat setiap bulan ada perubahan nggak, mungkin sentimen positifnya berkurang berapa persen atau bertambah berapa persen. Dan juga di sini ada topik pepertanya yang paling tinggi topik apa, tentang apa. Terus di situ ada jenis aplikasinya, ada Ajaib, Indodax, Peluang, Trif, Toko Crypto dan seterusnya. Terus ini ada tanggalnya bisa dipilih, dan juga ada word cloud-nya yang bisa dilihat yang paling banyak tuh tentang bagian apa. Jadi perusahaan bisa melihat fitur mana sih yang sebenarnya lagi bermasalah, kayak contoh rekening mungkin error dan sebagainya gitu ya, konversi saldonya, proses SIM-nya dan seterusnya keluar sendiri. Nah, dia bisa lihat nih, oh ternyata ada masalah di bagian-bagian ini kayak gitu. Jadi ini hasil dari dashboardnya. Terus ada sentimen labelingnya di sini, jumlah sentimen label distributionnya berapa bisa dilihat juga, seperti itu sih. Jadi bisa disimpulin dari perusahaannya kalau mereka mau melihat bagian mana aja sih yang perlu dikembangkan. Ya. Nah, ini hasil untuk di bagian IT governance dan keamanannya. Jadi di sini dia itu perlu implementasi kebijakan keamanan yang sesuai ya. Jadi pakai compliance, privacy, kualitas datanya, dan juga ya bisa dipercaya. Jadi kalau dari sisi keamanannya dia perlu dikasih restriksi ya. Jadi akses data-data sensitif itu nggak boleh diakses semua orang. Gitu. Terus datanya juga perlu dienkripsi, dimonitor supaya kalau misalkan ada akses-akses yang nggak sah itu bisa dilihat. Nah, terus privacy berarti yang data-data kayak username-nya itu perlu ya istilahnya di blur ya, nggak usah ditunjukin username siapa yang nge-review. Terus contoh-contoh lagi mungkin kayak data-data dia masukin data umur dan sebagainya, itu juga nggak perlu ditampilin. Nah, terus ada compliance, ini lebih ke ya kita perlu ada tracking lah. Jadi dikasih logging untuk semua aktivitas, dipastikan kalau semua proses dari awal masuk kita ekstrak datanya sampai ditampilin itu tercatat, jadi bisa dibuktiin kalau itu sudah sesuai dengan regulasi kayak gitu. Kemudian kualitas datanya itu ya kita pastiin kalau data-data yang masuk itu sudah difilter, dihapus kayak data-data invalidnya, terus yang duplikat, yang noise dan sebagainya supaya hasilnya analisisnya lebih akurat. Oke. Nah, jadi untuk pengembangan di masa depannya ya mungkin bisa ditingkatkan lagi analisis topik dan semantiknya untuk insight yang lebih mendalam. Bisa juga menggunakan kalau ini dia bisa pakai MLOps untuk prediksi sentimen jangka panjang yang berdasarkan data historis, dan juga diintegrasikan ke aplikasi kripto itu sendiri. Kalau ini kan kita cuma nampilin ini hasil datanya nih. Kalau dari review seperti ini,
mungkin kedepannya bisa diintegrasiin ke masing-masing dari perusahaan aplikasi kripto itu kayak gitu, jadi bisa dapat notifikasi secara real time. Ya, hasil itu sekian dari kami. Terima kasih. Yap. Oke, ada pertanyaan mungkin dari kawan-kawannya? Ya, sambil menunggu dari teman-teman, menurut saya ini menarik apa yang dilakukan ya. Jadi apalagi pakai PPT lebih engage gitu. Kalau yang tadi di MS Word terlihat ya, kamu kan sampaikan oh ini coding-codingnya gitu loh. Ya, Nah, waktu cobanya pakai apa itu codingnya tadi? kita cuma pakai Python. Python ya. Jadi nangkap data yang kemarin kan kalau nggak salah kelompok kamu katanya mau narik data dari apa pengguna tadi ya. Ya, Ah, betul. penggunanya, iya. Tapi bukan sosial media itu ya. Play Store. Play Store. Play Store. Iya. Iya. Dan sebenarnya bisa aja sih. Cuma Mm-mm. untuk fase awal kita pakai Google Play Store dulu karena datanya Iya. lebih gampang didapat, nggak terkontrol sih. Iya, iya. Ya, jadi kan kalau ya kita mengacu lagi kepada konsep big data, ada datanya besar, volume ya kan. Ya. Kalau bicara variety di penelitian yang apa coba kamu lakukan ini kategorinya unstructured, kalau structure-nya ada data structure-nya. Semi structured. Yang mana semi structured tuh? Jadi pas kita tarik datanya, Ah. itu bentuknya itu dia ada tanggalnya, Oke. terus ada kontennya apa, terus Ah. ada mungkin bintangnya, ratingnya. Iya, iya. Nah, itu kan dia dalam bentuk JSON. Oh, JSON. Oke. Jadi bentuknya kayak semi structure lah. Oke, oh iya ya Jadi semi yang- structure ya benar. Yang strukturnya itu berarti review kontennya kan. Iya, iya. Teks. Nah, di tempat kamu ini udah ngolah data yang strukturnya nggak gitu? Di misalnya desain database-nya atau apa udah ada? Oh, belum. Oke, ya udah berarti itu tadi. Terus kalau satu lagi kan yang untuk parallelization gitu, yang satu lagi V yang 3 awal penciptaan tuh. Velocity. Ya, di sini kamu udah masuk ke sana nggak di dalam apa yang kalian kerjakan? Kafka. Streamline datanya pakai Kafka kalau kita propose. Pakai Kafka. Ya, biar masuknya cepat, jadi bisa real time. Kan tadi kan salah biar bisa real time ke aplikasi. Oh, real time, ya. Langsung berubah sentimennya gitu. Oke, baik. Ya udah, baik, terima kasih apa yang kalian lakukan menurut saya baik. Nanti tolong nih nanti videonya jangan direkam ke YouTube atau apa, kirim ke email saya ya. Jadi nanti supaya saya bisa upload ke YouTube ya. Oke, terima kasih. Kita berikan applause untuk kelompok 3. Terima kasih.